Puji Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama baca dalam Kisah Rasul pasal pertama mulai ayat 9 ya. Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Saya undang kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu yang membaca ya, silakan. Sudah ia mengatakan demikian, angkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutup dia dalam hati mereka. Ketika mereka sedang mengangkat kami, waktu yang lain itu, tiba-tiba terlihat orang yang berpakaian putih mendekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat kami? Yesus ini yang bernama Kristus mendapat kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dan dia naik ke surga." Maka kembali salah satu itu sampai saya dari bukit yang disebut bukit Zaitun, yang hanya sejalan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah saya berada di belakang, mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan dari yang Yakobus. Mereka semua bertemu dengan sahaja dalam ruang bersama-sama dan berdoa berhubungan bersama dia dari Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus bersama saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini kembali kami diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman ini menjadi rhema. Roh Kudus berkaryalah melalui firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati hidupku kami. Bukankah Roh Kudus yang akan mengajar kami, yang akan mengingatkan kami, dan lewat firman ini menuntun kami, memimpin kami, dan akan memberitahukan juga kepada kami hal-hal yang akan datang. Kami bersyukur kalau kami punya Roh Kudus. Bahkan saat ini iman percaya kami meyakini bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, mari Engkau ingatkan kami untuk kami menjaga sikap, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan urapan-Mu untuk menjelaskan apa yang Engkau maksudkan lewat firman yang kami sudah baca. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya yakin, seyakin-yakinnya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus adalah satu pribadi yang dapat berbicara dengan kita, dapat mengerti apa hati kita, dapat membaca hati kita. Ketika kita membaca firman Tuhan pun dia tahu. Oleh sebab itu, mari kita menjaga sikap di dalam ibadah supaya sungguh-sungguh Roh Kudus disenangkan. Sore hari ini kita membaca firman Tuhan yang berbicara tentang kejadian, ya, peristiwa Yesus terangkat ke surga. Kalau kita baca dari ayat 9 sampai 15, ada banyak hal yang kita bisa ambil dari makna yang kita baca di ayat ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, di semua Alkitab, di semua buku dalam Alkitab, ya, catatan firman Tuhan, maka satu-satunya buku Kisah Rasul tidak ada bahasa atau kalimat penutup.
Apa maknanya? Maknanya karya Roh Kudus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul berjalan terus, berlangsung terus sampai pada akhir zaman, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua. Bukankah di dalam kitab Kisah Para Rasul mencatat kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sejak Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem sampai pada akhir zaman. Nah, saat ini kita akan melihat, saya ingin garis bawahi ayat 11. Saya baca ulang, Bapak Ibu perhatikan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya berani mengatakan bahwa peristiwa keterangkatan atau kenaikan Yesus ke surga adalah satu-satunya peristiwa tunggal, merupakan peristiwa bersejarah di atas kehidupan umat manusia dari dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu pantas dicatat di dalam kalender internasional bahwa pada hari kenaikan Yesus itu adalah hari yang patut diketahui oleh seluruh penduduk jagat raya ini. Mengapa? Karena cuma ini satu peristiwa yang ada, selain itu tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Memang benar bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, ada satu pribadi yang kembali ke surga, namanya Henok. Tapi peristiwanya tidak seperti ini. Tidak ada yang menyaksikan, juga tidak ada malaikat yang memberikan konfirmasi, tidak ada malaikat yang memberitahukan, dan juga keterangkatan daripada Henok sebelumnya tidak disampaikan atau tidak diwahyukan atau tidak diberitakan. Yang kedua yang pernah terangkat ke surga itu adalah Elia. Elia terangkat ke surga, momennya adalah dengan kereta kuda, ya. Elia dengan Elisa sambil berjalan, kereta kuda datang seperti menyambar, grab dalam bahasa Inggrisnya, maka ada grab namanya kan. Dia menyambar, terus Elia terangkat hidup-hidup di atas kereta kuda berapi menuju ke surga. Tapi peristiwa di mana satu pribadi yang dilihat lebih dari 500 orang melihat, menatap dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Saya dapat membayangkan momen itu, kesedihan itu terjadi di atas kehidupan semua murid-muridnya. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 15, di sana dikatakan bahwa padahal kami mengharapkan dia yang akan menjadi pemimpin kami, ya, yang memimpin mereka, karena saat itu mereka secara politis orang Yahudi dikuasai, ditaklukin atau dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka mengharapkan bahwa Yesus datang sebagai pemimpin yang membebaskan mereka dari keterbelengguan atau tawanan bangsa atau pemerintahan Romawi. Sehingga ketika Yesus terangkat ke surga, mereka saksikan. Kesedihan itu dapat kita bayangkan. Kenapa? Bahwa Yesus akan kembali ke tempat semula. Memang sebelumnya Yesus katakan akan kembali. Betul. Peristiwa keterangkatannya kembali ke surga itu nyata bahwa memang benar dia kembali ke tempat asal di mana sebelumnya dia berada, seperti yang kita ungkapkan di dalam penyampaian firman Tuhan pada hari Jumat yang lalu, waktu momen hari kita memperingati Yesus terangkat ke surga dengan tema, bagaimanakah jika engkau melihat anak manusia kembali ke tempat semula dia berada. Kita bertanya, bagaimana saat ini? Karena firman ini masih relevan bagi kita. Tapi pada saat ini, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kata bagaimanakah ketika kita melihat Yesus terangkat ke surga, itu diperluas. Sebab itu, saya memberikan tema dengan tema yaitu dampak keterpisahan sampai dengan
penantian kemenangan. Dasarnya dari Kisah Rasul 1 ayat 11. Mengapa saya katakan begitu? Pertama, kita ingat malaikat yang hadir pada saat itu memberikan konfirmasi dengan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maknanya apa? Maknanya malaikat mengatakan, jangan terlalu galau, gelisah dan susah hatimu, karena Yesus ini yang kamu lihat, yang selama 3,5 tahun bersama dengan kamu, memang saat ini dia terangkat ke surga, tapi dia akan kembali. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mau kembali, mungkin nggak Bapak Ibu dengan saya bertanya bersama-sama, ngapa pula dia pulang? Toh nanti dia mau balik lagi. Kenapa nggak tunda saja sama-sama sampai, ya kan? Kenapa nggak tunda saja? Kok pergi harus balik? Kalau saya tidak salah, minggu hari Jumat saya kasih gambaran begini. Misalkan satu pasang manusia, pria dan wanita sudah dipertunangkan. Pada saat sudah dipertunangkan, semua orang sudah tahu, belum nikah, pengantin wanita belum dibawa pulang, masih tinggal di rumah orang tua. Kenapa ada jeda waktu sampai dari pertunangan sampai pernikahan? Karena di sana dipersiapkan apa? Yang laki-laki mungkin mempersiapkan apa dengan pihak keluarga pria. Tidak lama lagi, mungkin 1 tahun ke depan, saya akan punya menantu. Kata orang tua pria, pihak pria, saya harus siapkan supaya anak saya itu betul-betul mandiri. Saya siapkan rumah, atau rumah tersendiri, atau saya buat rumah di samping saya, supaya saya tidak jauh-jauh dari anak saya. Kan kira-kira begitu, ya kan? Dan di masa ini banyak hal yang bisa dilakukan. Persiapan-persiapan untuk pesta nikah, antara lain membuat undangan, berpikir siapa yang mau diundang. Yang namanya Dewi Feni itu jangan sempat gak diundang. Kira-kira begitu. Semua menjadi kerangka pemikiran persiapan menjelang hari pernikahan. Termasuk semua persiapan. Dari wanita dipersiapkan apa? Saya setahun lagi akan dibawa oleh calon suami saya menjadi istri yang sah di rumah tangga saya, dan saya akan pergi meninggalkan orang tua saya, tinggal bersama dengan suami saya. Di masa itu bagi wanita apa yang dipentingkan? Hidup dalam kekudusan. Artinya apa? Sudah terikat dengan pertunangan. Kalau jalan ke mall ada laki-laki yang menggoda, tidak boleh lagi dong meresponi atau lirik-lirik sana sini. Itu maksudnya. Di sini menjaga kekudusan, di sana mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Bukankah Yesus katakan, aku kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat itu sudah tersedia, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan ini ternyata sudah dikonfirmasi oleh malaikat di dalam ayat 11 tadi di sana katakan. Ayat 11 katakan, hai kamu orang Galilea, mengapa kamu terus saja menatap ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan kembali itu disebutkan nggak tanggalnya? Enggak disebutkan, cuman hanya mengatakan akan dikembali. Berarti pernyataan malaikat, pemberitahuan malaikat, deklarasi malaikat mensahkan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Kan dua pihak Yesus katakan. Coba kita buka di dalam Matius 24 ayat 36.
Matius 24 ayat 36 kita akan baca demikian kata firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Klop kan? Ada Yesus anak Allah, ada malaikat memberitahukan tentang kedatangan Tuhan pada kali kedua, kembalinya Yesus kembali, tetapi tidak disebutkan tanggal harinya. Berarti firman kebenaran yang terucap dari mulut Yesus itu adalah firman kebenaran yang layak kita pegang, dan itu benar. Persoalannya sekarang, kalaulah Yesus pergi meninggalkan kita dan dia berjanji akan datang kembali, seperti tadi saya katakan, dari pihak pengantin wanita apa yang harus dilakukan? Bukankah kita sudah diberitahu tentang perumpamaan 5 anak gadis yang bijaksana, 5 anak gadis yang bodoh. 5 anak gadis yang bijaksana itu dikatakan dalam penantian datangnya mempelai laki-laki, hidup dengan mempersiapkan apa? Hidup dengan membawa pelita, disertai dengan buli-buli yang berisi minyak. Ketika pengantin pria datang, semua orang berkata, mari kita sambut, pengantin pria sudah datang. Maka 5 anak darah yang melakukan persiapan, ada pelita, ada minyak yang di standby-kan untuk tetap menjaga pelita ini nyala. Maka pada waktu itu merekalah 5 orang inilah yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Sementara 5 lagi tidak ada. Inilah yang terpaksa harus dibeli. Karena ketika minta kepada sahabatnya yang 5 ini, apa kata sahabat yang 5? Nanti tidak cukup bagi kamu, kamu pergi beli sendah saja. Nah, itu yang dalam pelajaran kitab Wahyu, 5 yang pergi beli itu mengalami penganiayaan dan mereka harus membayar dengan darah mereka sendiri untuk selamat. Pertanyaan saya, mana yang Anda mau pilih? 5 anak darah yang dengan persiapan pelita dengan minyak, buli-buli yang bersih minyak, atau Anda membawa pelita tetapi nggak ada minyak? Pelita yang tidak punya minyak begitu padam, nggak bisa nyala lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang semula bersemangat, berapi-api dalam perjalanan selanjutnya. Umur 18 tahun mengenal Tuhan, dibaptis dalam perjalanan. Umur 48 baru berjalan 3 tahun, udah mulai loyo, udah mulai tidak ikut Tuhan. Bahkan batang hidung tidak nampak di gereja. Karena apa? Sudah padam pelitanya. Tidak lagi mencari Tuhan. Hilang, nggak tentu kemana. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, keselamatan itu bukan sekali selamat, tetap selamat. Halo Bapak Ibu, pertanyaannya, Anda dan saya ada di mana? Nah, untuk ini kita harus mempersiapkan diri sama seperti 5 anak darah yang mempersiapkan diri, ada pelita dan membawa buli-buli berisi minyak. Sekarang kita lanjut baca. Saya baca ayat 14 dan ayat 15 dari Kisah Rasul pasal pertama untuk saya jelaskan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, mari kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal 15, yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga lebih dari 500 orang. Baca dalam 1 Korintus pasal 15. Tapi dalam peristiwa ini, pada waktu mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, lebih kurang 500 orang. Tapi yang berkumpul berapa? Di mana yang 380 orang? Jemaat GPD Betani mungkin ada 150 orang. Yang datang berdoa 60 orang. Yang 90 kemana? Sudah hari ketiga masih 60. Yang lain kemana? Kalau tiap tahun seperti ini,
Yang bukankah yang tidak mencari itu gambaran dari 380 kemana? Nonton drakor Korea? Atau ada pesta? Atau kemana? Bertanya bukan? Nah, yang 120 orang ini, mereka yang bertekun dengan sehati, berdoa mencari Tuhan, mencari Roh Kudus. Mengapa mencari Roh Kudus? Mengapa? Bukankah Yesus katakan, banyak hal yang aku akan memberitahukan kepadamu, tapi sekarang kamu belum bisa menerima, menanggungnya. Ya, tapi nanti, ya, aku akan minta supaya Bapa mengeringkan Roh penolong bagimu untuk engkau bisa memahami dan mengerti masa hidup yang akan datang. Saya kasih contoh. Kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan kamu akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini kan sudah kita lihat. Ada orang yang membunuh hanya dengan menyebut nama Tuhannya. Seolah-olah dia berbakti kepada Allah. Padahal apa? Padahal yang dilakukan adalah pembunuhan. Tahu Bapak Ibu? Di Eropa, di Afrika ada satu negara, hampir setiap hari lebih daripada 200 jiwa anak Tuhan dieksekusi, dianiaya mati. Ada yang dikubur hidup-hidup. Tahu? Coba searching di Google. Sampai Presiden Trump katanya akan datang ke sana untuk memerangi negara itu. Satu-satunya negara Kristen yang masih eksis sampai sekarang, masih berani bersuara, hanya negara Amerika. Yang lain negara Kristen mana? Nggak berani eksis dan berkata tentang peristiwa yang di Afrika. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka Yesus katakan apa? Dia akan mengirim Roh penolong untuk menolong kita. Menolong kita. Coba buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Di sana ada kata parakletos. Ini penolong yang lain. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dalam kata yang lain dengan bahasa Inggris, dia pakai bahasa another. Dalam bahasa aslinya allos. Allos artinya gini. Seorang penolong yang dikirim itu memiliki frekuensi, karakter, ciri-ciri, DNA yang sama dengan penolong yang pertama. Dan tujuan yang sama. Tadi pagi saya gambarkan begini. Sekarang saya kasih gambaran juga supaya Bapak Ibu dapat melihat. Tolong bisa maju sini, Noel. Nah, perhatikan ya, supaya jelas. Ya. Ini Noel membutuhkan penolong yang lain yang akan dikirim oleh Tuhan Yesus yang disebut Parakletos. Parakletos dipakai di dalam dunia atletik. Kalau kita melihat lari 400 meter, pertandingan lari 400 meter, maka sprint pertama berdiri di titik 0, penolong berikutnya berdiri di titik 100, penolong kedua berdiri di titik 200, penolong ketiga berdiri di titik 300. Waktu pribadi yang membawa sesuatu tujuan untuk sampai kepada garis akhir 400, maka ketika dia lari, kamu coba lari kecil-kecil. Nah, ini penolong pertama akan lari sama. Lari sama sampai dengan irama yang sama, sampai titik pertemuannya dia ambil barang itu. Mana tanganmu? Ambil barang itu, dia lanjut lari kepada penolong kedua yang menunggu di titik 300.
Penolong ketiga yang menunggu di titik berikutnya untuk membawa barang ini sampai pada titik tujuan akhir. Oke, silakan. Itu makna Parakletos. Artinya apa? Dia berjalan sama, seirama, tujuan sama. Itu menyertai dalam kondisi Parakletos itu di luar tubuh. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat Yohanes 14 ayat 17. Di sana saya baca ulang. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Parakletos itu, roh penolong itu, bukan seperti Parakletos dunia atletik yang menunggu di titik tertentu untuk menolong dengan irama tujuan yang sama, tapi dia akan berjalan beserta kita dan tinggal di dalam kita. Kalau dia tinggal di dalam kita, berarti gerakan kita semua pasti seirama dengan yang dia. Itu makna Parakletos. Kalau kita memahami itu, mengapa kita cuek? Mengapa kita tidak mau memperhatikan akan janji firman Tuhan ini? Mengapa kita butuh roh Tuhan? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari roh Tuhan. Mengapa? Banyak hal kita tidak tahu akan hari-hari esok. Nggak tahu. Tapi janji firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Coba kita buka dulu di dalam 1 Korintus pasal 2. Saya mau baca 10 dan 11. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca firman Tuhan ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Tidak ada tahu. Bapak Ibu tidak tahu apa yang ada dalamku, selain rohku yang tahu. Saya tadi janji begini, waktu saya nyanyi di depan, selesai nyanyi saya tanya sama Pak Rindu. Pak Rindu, apakah tadi dari rumah sudah waktu menyanyi sudah ada list lagu yang menyanyikan lagu tadi? Tadi lagu nyanyi apa? Yang kedua itu tadi saya tanya waktu duduk di depan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Itu saya tanya, kenapa? Waktu nyanyi pertama belum selesai, saya lagi berdoa, hati saya rindu untuk nyanyikan itu. Saya perlahan-lahan dalam hati saya ingin nyanyi. Ya Tuhan, nggak dengar ini Bapak ini. Ku rindukan hadirat-Mu. Selesai lagu pertama dinyanyikan dan selesai penyembahan dari lagu pertama, Bapak ini langsung nyanyi. Ya Tuhan, saya langsung rasanya seperti terkagum-kagum Tuhan. Engkau tahu hatiku. Memang benar sebelumnya di rumah dia sudah buat lagu itu. Tapi kan saya tidak tahu. Tapi ketika saya duduk di sini, saya merindukan itu. Ada konfirmasi. Ada konfirmasi. Dari mana? Saya tahu. Roh saya yang berkata, saya rindu nyanyi aku. Yang ini nyanyi. Makanya saya katakan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Jangan kita macam-macam duduk yang sopan, duduk yang benar, butuh sungguh-sungguh perhatikan ibadah itu sungguh-sungguh dilaksanakan. Karena firman Tuhan katakan, Matius pasal 19 ayat 20, 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita? Itu kan. Seyakin itu, sepasti udara yang ada. Iya, saya senang lagu itu. Mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak ada. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia seperti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Hanya Roh yang tahu apa yang ada dalam pikiran Allah dan diri Allah. Roh itulah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita baca lagi ayat ke-11.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Saya kasih gambaran begini, kalau Bapak Ibu nggak tahu. Kalau Tuhan roh itu menolong kita. Kita dalam perjalanan, misalkan kita mau ke Padang. Contoh kasus, kita mau ke Padang, lagi bawa mobil. Kita berdoa, Tuhan Roh Kudus sertaiku dalam perjalanan. Sampai di Namkoto. Saya nggak tahu sekarang apa namanya Namkoto, karena dulu namanya sangat terkenal karena ada soto yang enak di sana. Ya, perbatasan antara Riau sampai ke Sumatera Barat. Ya, sampai di sana. Ya, sampai di sana nggak ada rencana kita untuk berhenti. Tapi baru lewat aja dari tempat penjualan soto, tiba-tiba ban kita kempes. Ini saya kasih contoh, ban kempes. Begitu ban kempes, kita mengeluh, aduh, jalan mulus. Kok ban bisa kempes ya? Ya udah turun dong, ganti ban. Makan waktu 20 menit. Betul? 20 menit selesai kita jalan. Setelah kita jalan sekitar kira-kira 20 menit, ternyata bukit itu rubuh. Dan ada mobil yang tertimpa. Bapak Ibu langsung bilang, puji Tuhan ya. Untung tadi bannya kempes. Kalau tidak, mungkin saya seperti mobil itu. Betul atau betul? Itu kan saya kasih contoh. Sebenarnya Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita. Banyak contoh yang kita bisa lihat. Ada orang yang mau naik pesawat, tiba-tiba banyak masalah tidak. Tapi sesungguhnya Roh Kudus itu audible, dapat bisa ngomong. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua, di sana dikatakan Roh Kudus berkata kepada Paulus dan Silas, kepada Petrus dan Silas, jangan masalah, sisihkan Silas, berbicara langsung. Nah, Roh Tuhan itulah yang dijanjikan diberikan kepada kita, tapi kita cuek. Nah, yang saya katakan, bagaimana dalam masa keterpisahan secara jasmani, mungkin masa berlinangnya air mata karena keterpisahan secara fisik dengan Tuhan Yesus, sampai penantian waktu sepenuhnya menuju kemenangan. Kenapa saya katakan menuju kemenangan? Bukankah Tuhan Yesus katakan kalau nanti dia datang pada kali kedua, nafiri akan dibunyikan. Semua anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan, yang hidup dengan kesungguh-sungguh, dia akan diangkat bertemu dengan Yesus di udara. Ada pertemuan di udara. Itulah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dan pada titik terakhir ada. Itu secara global, secara bersama. Tetapi secara pribadi ada nggak? Ada. Dalam perjanjian lama, saya katakan Harun. Ketika Tuhan katakan Harun, engkau akan kukumpulkan bersama dengan nenek moyangmu. Transfer bajumu kepada anakmu Eliezer untuk melanjutkan tugas imam. Maka Musa membawa Harun naik ke atas, dan anaknya Eliezer naik ke atas gunung. Sampai di atas, Musa membuka baju Harun, disematkan kepada Eliezer. Tugas tanggung jawab dilanjutkan. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak betapa luar biasanya ngerinya. Begitu baju daripada Harun dibuka, terus disematkan kepadanya, dia pun hanya 3 orang yang menyaksikan, Musa, Harun, Eliezer. Selesai itu Harun mungkin plek seperti orang meninggal serangan jantung. Di sana dia dikuburkan di Gunung Nebo. Sementara Musa dan Eliezer turun ke bukit, langsung melanjutkan tugas imam yang digariskan oleh Tuhan. Itu adalah Harun. Bagaimana dengan Musa? Musa katakan, Tuhan katakan, Musa, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi aku izinkan kamu lihat. Naiklah ke atas gunung Nebo dan engkau lihat
Di pandangan matamu, itulah tanah perjanjian yang kujanjikan. Engkau akan kukumpulkan bersama dengan nenek moyangmu. Di atas gunung Nebo dia lihat. Setelah dia lihat, di sana dia mati dan tidak ada seorang pun tahu kuburannya. Apa maknanya? Maknanya kedatangan Tuhan menjemput dia pada kali kedua secara pribadi tahu. Apakah ada di dalam perjanjian baru? Ada. Perjanjian baru pun ada. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Apa kata Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan. Ya kan? Aku telah mencurahkan darahku. Telah tersedia mahkota bagiku. Tetapi apa yang indah yang dia katakan, supaya kita ini semua ingat, bukan hanya bagiku, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Artinya semua orang yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan ini, artinya semua orang yang memiliki dampak, memiliki sesuatu hal yang dilakukan dalam masa penantian antara linangan air mata karena keterpisahan fisik dengan Yesus terangkat ke surga, dengan penantian yang penuh dengan kemenangan di akhir hidup. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi saya hanya ambil awal-awalnya saja. Nanti baru ujung-ujungnya saya tambah sedikit. Awalnya tadi dikatakan, mereka kembali dari Bukit Zaitun sepersatu sahabat perjalanan menuju ke Yerusalem. Di atas Yerusalem mereka menanti janjinya Tuhan. Karena butuh firman Tuhan, butuh kegenapan firman Tuhan dalam roh mereka. Supaya apa? Siapkan wadah untuk roh Allah tinggal dalam hidup mereka. Mereka bersehati berdoa, menantikan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 tercatat, pada hari ketuanan Roh Kudus, Roh itu turun. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang saya maksudkan adalah langkah pertama ini, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka menanti, berdoa, menunggu, meminta supaya dipenuhi Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, khusus kali ini, saya ditanya oleh Pak Tarigan, Om, apakah kita siapkan alat musik ini, itu? Karena beberapa waktu kita berdoa meminta Roh Kudus, semua alat musik lengkap, dang dung semua besar. Tapi setelah saya renungkan baca, saya berpikir begini, yang 120 orang di loteng Yerusalem, mereka tidak akan hirup piku itu di atas loteng. Kenapa? Situasi politik waktu itu, Yesus mati, digaungkan. Murid-murid mencuri mayatnya. Mereka udah takut, mereka bersembunyi di kamar-kamar terkunci. Apalagi, ya, kita baca bahwa pada hari Pantekosta, hari ke-50, barulah khalayak ramai berkata, "Hai orang Galilea, mereka itu mabuk sebab mereka berkata-kata dengan bahasa yang kita pakai di daerah kita. Ada bahasa Arab, ada bahasa Pampilia, ada bahasa macam-macam. Yang totalnya semua 16 bahasa. Itu bahasa manusia. Bahasa manusia yang dipakai. Tapi isinya memuliakan Tuhan. Maknanya memuliakan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Dan itu pada hari Pantekosta. Selain daripada hiruk pikuk suara yang dipenuhi dengan Roh Kudus, juga apa? Juga terpaan angin Roh Kudus itu begitu kencang. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1, ketika mereka berkumpul, maka datanglah Roh Kudus itu. Maka sedesingan suara Roh Kudus itu begitu kuat, begitu kencang, dan masuk ke dalam hidup mereka. Setelah masuk dari dalam baru keluar. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan berkata-kata. Jadi saya mau gambarkan bahwa penantian itu mereka itu persis seperti yang disampaikan oleh Mazmur pasal 46. Saya baca saja satu ayatnya. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ini gambaran daripada Yesus ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Waktu Yesus terangkat, mereka tunggu. Saya sangat yakin mereka semua bertekun dengan hati, menunggu dengan senyap, dengan tenang, berdoa meminta dipenuhi Roh Kudus. Karena kata diamlah dalam bahasa aslinya rafa. Rafa artinya apa? Rafa artinya melepaskan cengkeraman, atau menurunkan tangan, atau bersedia menjadi lemas. Kalau kita menanti Roh Kudus, menunggu Roh Kudus, berdoa, masih kita belum melepaskan kecengkeraman kita, masalah-masalah di luar daripada ruangan ketika kita berkumpul, mungkin HP tertinggal lah, mungkin rumah belum terkunci lah, mungkin ada janji pesta dan lain sebagainya. Kalau kita dalam masa duduk itu kita tidak tinggalkan itu, kita tidak akan bisa tenang, tidak bisa tenang, dan Tuhan tidak akan. Kenapa? Hiruk pikuk kebisingan ini menumpulkan kepekaan kita datangnya Roh Kudus. Kepekaan kita, suara Roh Kudus berbicara kepada kita. Ingat waktu Elia dipenuhi Roh Kudus di dalam gua, dia pikir pertama ada Tuhan dengan datangnya gempa dan lain sebagainya. Tapi tidak, justru datangnya Tuhan dari suara sayup-sayup, suara sayup-sayup. Dia dengar. Kalau Bapak Ibu mau tahu lagi, ketika Elia katakan, siapkan payung, hujan akan datang. Kenapa? Karena Elia mendengar suara seperti guru, akan datang hujan. Tapi yang lain tidak dengar. Kenapa Elia bisa dengar? Karena dia dengan Tuhan, ya, ada hubungan, rohnya menyatu, rohnya dia. Karena Tuhan berbicara lewat roh yang ada dalam hati kita. Apakah Bapak Ibu nggak rindu seperti hal itu? Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal akan datang. Kalau roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, 3 fungsi ini menjadi faktor yang sangat menolong kita. 1, coba kita baca. 1, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Bukan. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini fungsi Roh Kudus kalau dia datang. Kita baca. Yohanes 16 ayat 13 saya baca. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi saya katakan, seperti contoh tadi, terjadinya longsor. Tapi ini Roh Kudus langsung ngomong. Karena kalau Roh Kudus ada tinggal dalam hidupmu, dia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin kamu. Kalau dia katakan, jangan belok kiri, jangan belok kiri, bisa bahaya. Iya. Dalam kitab Kisah Rasul kita melihat, membaca, Roh Kudus berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada rasul-rasul. Jangan masuk ke kota ini, jangan begini, tinggalkan kota ini. Itu Roh Kudus berbicara. Roh Kudus adalah pribadi. Kalau dia datang, dia akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Kita baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau Roh Kudus ada, kita tidak akan tersesat. Pertama, dia akan mengingatkan akan firman-firman yang kita sudah baca. Kalau kita menghadiri satu ibadah di mana kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak cocok, dia berkata, Tuhan bicara sama aku begini, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, Anda boleh tinggalkan. Karena Roh akan mengingatkan kita firman Tuhan, dan Roh juga akan mengajar kita. Itu. Jadi Anda pun tidak akan disesatkan. Yang terakhir, Anda butuh komunikasi dengan Tuhan. Cukup 3 saya sampaikan. Anda butuh komunikasi dengan Tuhan. Anda rasanya, aduh, aku berdoa udah lama belum dapat, tidak tahu aku kondisi aku sekarang bagaimana, ekonomi lesu, PHK dan lain sebagainya, air mata berlinang mengalir, dan saya nggak tahu, nggak tahu lagi Tuhan betapa susahnya aku, bagaimana aku mau berdoa, aku nggak tahu Tuhan. Tapi janji Roh Kudus, inilah indahnya. Coba buka Roma 8 ayat 26.
Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh yang ada dalam dirimu, dia akan membantu engkau untuk berdoa, sehingga doamu tidak lesu, doamu bersemangat, seperti gambaran daripada seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Belalah hakku, walaupun berkali-kali hakim yang lalim itu tidak mau memperhatikan dia, tapi akhirnya kata hakim yang lalim, daripada aku datang terus diganggu dia, baiklah aku membenarkan dia. Maka firman Tuhan katakan, camkan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim. Tidakkah Allah membenarkan umat tebusannya yang siang malam berseru? Kenapa bisa siang malam berseru-seru? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, menguatkan kita. Dan ini gambaran apa? Gambaran daripada hidup kita masih ada apa? Iman. Hidup kita masih ada iman. Kalau Anda masih mau berdoa, Anda punya iman. Tapi kalau Anda sudah tidak mau berdoa dan malas iman, itu tanda tanya. Masih adakah iman dalam hidupmu? Ini jelas. Karena dalam Lukas pasal 18 ayat 8, jika anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di atas muka bumi? Iman ini yang harus kita pertahankan. Inilah wujud tanggapan kita dari keterpisahan Yesus sampai kemenangan gilang gemilang. Karena kemenangan yang terakhir ketika nafiri ditiup. Kalau kita hidup, seandainya Tuhan izinkan saya hidup sampai 120 tahun, dan ketika umur 110 tahun Tuhan datang, saya akan melihat ketika nafiri ditiup, saya akan menyaksikan ini nafiri ditiup, dan saya siap untuk diangkat dan diubah tubuh saya dari tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Itu adalah kemenangan yang gilang gemilang yang tidak bisa dibuat oleh berbagai teknologi sekalipun. Ya, tidak bisa. Apakah Anda tidak mau meresponi masa kurun waktu antara keterpisahan secara fisik dengan Yesus ketika dia naik ke surga dengan kedatangannya pada kali dua untuk menjemput kita kembali kepada rumah Bapa yang kekal? Pertanyaannya saya tujukan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang menjawab. Siap menjawab? Mari kita berdiri.